Opening. Halo Sobat The Reds. You will never walk alone. Selamat datang kembali di channel Sobat The Reds. Dalam sepak bola modern, bek tengah sering dinilai dari tackle dan sapuan. Namun hanya sedikit yang dinilai dari satu hal yang jauh lebih penting. Rasa aman. Dan ketika Virgil van Dijk berada di lapangan, Liverpool merasa aman. Namanya tidak perlu teriak. Permainannya yang berbicara. Inilah kisah Virgil van Dijk. Masa kecil awal perjalanan. Virgil van Dijk lahir pada 8 Juli 1991 di Breda, Belanda. Ia tidak tumbuh sebagai wonderkid. Bahkan, di usia muda, ia sempat diremehkan. Saat banyak pemain seusianya masuk akademi besar, Virgil justru dilepas. Tubuhnya tinggi, namun dianggap lambat. Potensinya belum terlihat. Namun satu hal sudah ada sejak awal. Mental. Virgil tidak menyerah. Ia memilih jalan yang lebih panjang. Groningen. Belajar dari bawah. Kesempatan datang dari FC Groningen. Di sanalah karir profesional Virgil dimulai. Ia belajar menjadi bek. Bukan hanya bertahan, tapi membaca permainan. Di Groningen, Virgil berkembang perlahan. Ia tidak viral, tidak menjadi headline. Namun klub-klub mulai memperhatikan. Bukan karena highlight, melainkan karena konsistensi. Celtic, mental juara. Tahun 2013, Virgil van Dijk pindah ke Celtic. Dan disinilah karakternya benar-benar terbentuk. Ia menjadi bek dominan, kuat di duel, tenang membawa bola, dan berani memimpin. Bersama Celtic, Virgil merasakan arti juara, tekanan, ekspektasi, dan tanggung jawab. Ia bukan lagi sekadar bek, ia adalah pemimpin. Ujian di Premier League. Premier League datang melalui Southampton. Di liga paling keras di dunia, Virgil van Dijk tidak tenggelam. Ia justru menonjol. Bukan bek yang sering tackle, namun bek yang jarang dilewati. Penyerang mulai berpikir dua kali. Karena menghadapi Virgil bukan soal kecepatan, tapi soal kecerdasan. Liverpool mulai mengamati. Dan mereka tahu, ini bukan bek biasa. Transfer ke Liverpool perubahan sejati. Januari 2018. Liverpool mengambil keputusan besar. Virgil van Dijk dibeli dengan harga mahal. Untuk seorang bek, banyak yang meragukan, banyak yang mengejek. Namun Virgil tidak berbicara. Ia langsung mengubah segalanya. Pertahanan Liverpool berubah drastis. Lebih tenang, lebih terorganisir, lebih percaya diri. Ia tidak hanya bertahan, ia memimpin. Puncak kejayaan dari Eropa ke dunia. Bersama Virgil, Liverpool menaklukkan Eropa, Liga Champions, Premier League, Piala Dunia antar klub. Virgil van Dijk menjadi bek terbaik dunia. Runner-up Ballon d'Or. Sesuatu yang hampir mustahil bagi seorang bek. Ia bukan hanya tembok, ia simbol stabilitas. Cedera, keraguan. Namun sepak bola selalu punya sisi gelap. Cedera panjang menghantam Virgil van Dijk. Banyak yang bertanya, apakah ia akan kembali sama? Keraguan muncul, tekanan meningkat. Namun sekali lagi, mental Virgil berbicara. Kebangkitan kepemimpinan. Virgil kembali. Tidak tergesa. Tidak memaksakan. Ia kembali sebagai pemimpin. Sebagai kapten. Sebagai panutan. Ia mungkin tidak lagi sempurna. Namun pengaruhnya tetap sama. Liverpool kembali merasa aman. Penutup warisan. Virgil van Dijk bukan bek biasa. Ia adalah standar. Standar tentang bagaimana seorang bek bertahan, memimpin, dan menghadapi tekanan. Dari pemain yang diremehkan, menjadi bek terbaik dunia. Virgil van Dijk, tembok terakhir Liverpool. Dan warisannya akan selalu dikenang di Anfield. Terima kasih sudah menonton di channel Sobat The Reds. You will never walk alone.